Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Di antara sekian banyak ibadah yang Allah muliakan, di antara ibadah yang sangat Allah muliakan itu adalah ibadah bersabar. Mungkin sebagian dari kita mengira ibadah itu hanya salat, sedekah, puasa, umrah dan haji. Akan tetapi bersabar ini merupakan ibadah yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan ayat-ayat keutamaan tentang bersabar. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguh hanya orang-orang yang bersabar Allah berikan ganjaran pahala tanpa batas. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi siapa hamba-hamba yang bersabar. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang bersabar dengan surga serta harira, yaitu adalah pakaian kemuliaan yang terbuat dari sutera. Dan tidak hanya itu, Allah selalu akan menemani orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Dan tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala akan selalu mencintai hamba-hamba yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai hamba-hamba yang bersabar. Di dalam Al-Qur'an Allah mengulang-ulang sabar ini lebih dari 90 kali. Jika saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu perintah di dalam Al-Qur'an, maka keutamaan itu sangat mulia di sisi Allah. Bagaimana jika diulang-ulang lebih dari 90 kali? Tentu ini kesabaran memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari kita mengira sabar itu hanya tentang apa takdir buruk yang menimpa kepada kita. Akan tetapi tidak. Para ulama membagi kesabaran itu menjadi 3. Yang pertama, bersabar dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua adalah sabar menjauhi apa yang Allah larang. Yang ketiga adalah bersabar dengan segala keputusan-keputusan Allah. Sabar yang pertama dan kedua ini disebut sabar ikhtiyari, sabar pilihan. Seseorang menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ini sifatnya pilihan. Seseorang ingin salat, enggak salat, ini pilihan dia. Seseorang ingin berdusta atau jujur, pilihan dia. Seseorang ingin maksiat, berzina, meminum khamr, ini sifatnya pilihan dia. Dan yang ketiga, bersabar dengan segala keputusan Allah, ini disebut sabar ittirari, sabar terpaksa. Anak kita ditimpa sakit, mau gak mau kita harus sabar. Kita ditipu, mau gak mau kita harus sabar. Kita kehilangan kedua orang tua, mau gak mau kita harus sabar. Para ulama membandingkan antara sabar ittirari dengan sabar ikhtiyari, mana yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjawab, lebih mulia di sisi Allah sabar ikhtiyari, sabar yang sifatnya pilihan, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Mengapa? Karena ia sedang berjuang melawan hawa nafsunya. Ia ingin meninggalkan salat, akan tapi takut dengan Allah.
dia lebih memilih salat. Ini apa? Melawan hawa nafsunya. Akan tetapi baik sabar ittirari ataupun sabar ikhtiari ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyaknya penekanan-penekanan tentang sabar dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala paling menekankan tentang bersabar dalam salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha, "Wa'mur ahlaka bis-shalah," dan perintahkanlah keluargamu untuk salat, "wastabir 'alaiha," dan bersabarlah dalam melaksanakannya. Dalam salat kita juga harus bersabar. Bersabar tidak terburu-buru. Bersabar melaksanakan salatnya di masjid. Bersabar tidak menunda-nunda salatnya. Ini adalah butuh kesabaran. Salat ingin khusyuk butuh kesabaran. Sebagian dari kita melalaikan salatnya dengan alasan mencari rizki. Tentu ini disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La nas'aluka rizqa." Kami tidak meminta rizkimu, nahnu narzukuk. Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Lantas bagaimana bisa orang melalaikan salatnya, menunda-nunda salatnya, terburu-buru di dalam salatnya, bahkan wal'iyadzubillah sampai berani meninggalkan salatnya dengan alasan mencari harta, mencari rizki, padahal ia melalaikan zat yang maha pemberi rizki. Dan untuk melaksanakan salat yang baik butuh yang namanya kesabaran. Dan di antara kesabaran yang Allah tekankan di dalam Al-Quran adalah bersabar dalam bersedekah. Bersedekah dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insan, "Wa jazahum bima sabaru jannata wa harira." Dan Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang bersabar dengan surga. Dan di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah." Orang-orang yang beriman ketika dia memberi makan, ketika dia bersedekah, dia hanya mengharapkan pahala Allah, hanya mengharapkan wajahnya Allah, ridhonya Allah. La nuridu minkum jaza'aw wala syukura. Dia tidak membutuhkan apa? Tidak membutuhkan balasan atau ucapan terima kasih, sanjungan. Ini adalah sifat orang yang beriman. Sebagian dari kita mungkin hatinya sudah terselimuti dengan kikir. Untuk sedekah berat. Mungkin sedekah mudah akan tetapi hatinya tercemar dengan riya. Ini harus kita perbaiki. Untuk mendapatkan 100% keikhlasan butuh yang namanya bersabar. Dan yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menekankan tentang bersabar dengan teman-teman yang salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah." Maka bersabarlah kalian kepada orang-orang yang senantiasa yad'una rabbahum, mengajak kembali kepada Tuhannya, bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah, pada pagi dan sore hari dengan mengharap wajah Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum, dan janganlah engkau palingkan pandanganmu dari orang-orang soleh tersebut. Turidu zinatal hayatid dunia, karena kalian menginginkan keindahan dunia. Sebagian dari kita mungkin ketika bertemu dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki kedudukannya tinggi, tersenyum lebar, menyapa dengan sangat riang. Akan tetapi jika bertemu dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, dia apa? Dia tidak ingin, boro-boro senyum, dia tidak menyapanya. Ini adalah bukan sifat orang yang beriman. Rasulullah SAW mencintai hamba-hambanya yang alladzina ya'lafuna wa yu'lafun, yang bisa diajak bergaul dan juga mudah untuk bergaul. Ini adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Bisa membentangkan kedua tangannya, siapa saja dia terima. Baik dari golongan orang-orang kaya maupun golongan orang-orang miskin. Baik orang-orang yang memiliki jabatan tinggi atau dia tidak memiliki apa-apa. Ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Dan yang diantaranya yang Allah tekankan di dalam Al-Quran mengenai sabar adalah bersabar mendoakan anak dan istri di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ibadur rahman, hamba-hamba yang Allah kasihi. Di antaranya adalah wa yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yaitu adalah mereka yang senantiasa terus mendoakan, ya Rabb kami, karuniakanlah istri dan keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk mata.
Tentu kita ketika melihat anak dan istri kita di atas ketaatan, sholatnya tepat waktu, rajin membaca Al-Quran, membuat mata kita terasa tenang, hati kita merasa tenang. Tentu ini adalah indah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan lupakan diri kita. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikanlah kami pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Di tengah-tengah zaman ini banyak sekali fitnah yang dapat menjerumuskan anak dan istri kita. Baik dari tontonan, media sosial, kita sebagai pemimpin rumah tangga wajib untuk menjaganya. Kita arahkan di jalan yang Allah telah tetapkan. Oleh karena itu, dengan mendoakannya saja Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk bersabar, apalagi dengan menasehatinya. Jangan bosan-bosan untuk menasehati anak dan istri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat diri kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang bersabar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral mu'minin, terkadang kita hidup di dunia ini tidak sesuai berjalan dengan apa yang kita inginkan. Terkadang kita punya target akan tetapi keluar dari target tersebut. Karena kita semua hidup ini di bawah ketentuan-ketentuan Allah. Oleh karena itu bersabarlah. Jika kita memiliki takdir yang tidak kita sukai, maka berprasangka baiklah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu, justru itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu, justru itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Oleh karena itu, bersabarlah ma'asyiral mu'minin. Di antara cinta Allah kepada hambanya adalah dengan memberi ujian. Tujuannya untuk apa? Jika hamba tersebut bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Sekarang kita lihat, manusia mana yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yaitu adalah nabi dan rasul. Kita lihat nabi-nabi terdahulu, rasul kita Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka diuji dengan ujian yang sangat berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Maka bersabarlah sebagaimana ulul azmi diuji dari kalangan para nabi dan rasul. Kita lihat ujiannya dibandingkan dengan ujian yang kita rasakan sekarang, gak ada apa-apanya dengan nabi dan rasul terdahulu. Oleh karena itu berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Dan sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha, yang ikhlas dengan ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya. Faman sakhita falahus sud. Barang siapa yang murka, gak terima dengan ujian tersebut, maka Allah akan murka kepadanya. Ma'asyiral mu'minin, perlu kita ketahui, dan tingkatan tertinggi dari kesabaran adalah sabrun jamil. Apa itu sabrun jamil? Yaitu adalah bersabar tanpa mengeluh kepada orang lain. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam terpisah dari anak yang sangat ia cintai, yaitu adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Terpisah bertahun-tahun. Nabi Ya'qub terus menangis setiap hari sampai buta matanya. Akan tetapi Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Innama ashku bassi wa huzzi ilallah." Sungguh aku hanya berkeluh kesah dan menangis hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat orang beriman yang sejati. Ketika ia ditimpa musibah, ia tidak menyebarkan kesedihannya ke sana dan kemari. Dia tidak update status. Dia menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang bisa mengubah kesedihan menjadi kesenangan, dan yang hanya Allah lah yang bisa mengubah dari kesempitan menjadi jalan keluar. Oleh karena itu, jika kita ditimpa musibah, serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin, sadarlah kita hidup di dunia ini hanya untuk bersabar. Kita hidup di dunia ini bukan tentang siapa yang paling banyak hartanya, bukan tentang siapa yang paling tinggi kedudukannya, bukan tentang siapa yang paling tampan kuat fisiknya, akan tetapi siapa yang paling sabar.
Bahkan orang-orang yang beriman ketika berhasil masuk ke dalam surga, malaikat menyambutnya dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan menyertai kalian disebabkan karena kesabaran kalian. Bersabar menjalankan apa yang Allah perintahkan, bersabar menjauhi apa yang Allah larang, bersabar dengan segala keputusan-keputusan Allah. Bahkan di akhir surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanusbiru." Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah, wasabiru, dan tambahlah kesabarannya. Di dalam satu ayat Allah menegaskan 2 kali tentang kesabaran. Tentu ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua sebagai orang-orang yang bersabar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita sebagai orang-orang yang dapat predikat sabrun jamil. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.